perwakilan kelompok PKWU. Nama saya Artri Dwi Virgianti, nomor absen 7. Nama saya Livia Belan Rusuka, nomor absen 1. Nama saya Brian Nazri Nugraha, nomor absen 10. Nama saya Dewanda Angga Prameswara, nomor absen 13. Nama saya Mandari Kisinara Meswari, nomor absen 3. Di sini kami bersama dengan Mas Arda Mahendra Kusuma sebagai salah satu seorang peternak koki yang ada di Tuban, Jawa Timur. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama dengan Mas Arda. Kalau boleh tahu jenis ikan hias apa aja nih Mas yang dikembangkan? Di sini yang dikembangkan jenis ikan hias, ikan koki. Ada kira-kira ada berapa jenis Mas yang dikembangkan di sini? Untuk koki yang secara umum yang dikembangkan ada 3 ya. Ada oranda, yukit, dan rancu. Lalu untuk budidaya ikan koki sendiri ini hambatannya apa saja Mas? Banyak ya. Kalau untuk terkait hambatannya, mulai dari pertama kesehatan ikan, yang kedua fasilitasnya, tempatnya, terus yang ketiga dari ini juga terkait juga pakan. Untuk memelihara ikan tersebut yang perlu diperhatikan dari faktor-faktornya itu apa aja Mas? Yang pertama yang pastinya yang air ya. Ikan kan hidup di air. Jadi yang diperhatikan ya terkait dengan kondisi airnya. Jadi kondisi airnya sehat, ikannya pasti sehat. Minimal pH yang bagus untuk koki ini pH berapa Mas? Antara 7 sampai 8. Jadi pH normal. Kalau boleh tahu berapa omset per bulannya Bapak? Kalau omset per bulan sementara ini saya masih untuk pengembangan ini ya, jenis dulu ya. Jadi untuk omset kita masih yang penting untuk nutupi produksi dulu. Jadi selama produksi masih tertutup, masih bisa kita lakukan. Misalnya kita masih melakukan pengembangan dulu. Gitu ya. Selanjutnya, hambatan apa saja yang dialami ketika membudidayakan ikan tersebut? Hambatannya banyak ya, terkait kesehatan ikan, terkait proses pembesarannya, terkait pakan juga, mendapatkan pakannya. Untuk memelihara ikan tersebut, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan Bapak? Yang pertama pastinya kualitas air ya. Ya. Air, karena ikan hidup di air, jadi kualitas air yang paling perlu diperhatikan untuk kesehatan ikannya. Bagaimanakah cara untuk memilih ikan koki yang kualitas bagus? Cara memiliki ikan koki kualitas bagus pertama dari anatomi tubuhnya ya, seimbang. Jadi untuk ekor, terus ada yang namanya dorsal, terus bodinya secara keseluruhan harus seimbang. Sudah berapa lama Anda telah berkecimpung dalam budidaya ikan koki? Kurang lebih saran 2 tahunan. Bagaimana cara untuk mengawinkan ikan koki? Dipijat ada 2 cara ya. Pertama pijat secara alami, yang kedua pakai hand breeding. Jadi untuk pijat alami kita pakai media seperti keramba atau tali rafia. Gitu. Bagaimana cara perawatan telur dan buraya ikan koki? Perawatan telur dan buraya yang pertama yang pastinya kita ditempatkan di tempat yang sesuai dengan pH dan kondisi air yang stabil atau normal ya. Berapa lama ikan koki dari mulai menetas sampai ke ukuran siap jual? Untuk siap jual dari 0 sampai siap jual itu sekitar 0 sampai 3 bulan. Apa saja yang mempengaruhi kualitas dari ikan koki? Yang pastinya pertama air, terus kedua pakan, yang ketiga tempat. Itu
yang paling berpengaruh untuk kualitas ikan koki. Untuk suhu dari air itu berpengaruh nggak sih untuk ikan koki tersebut? Tergantung kondisi sebenarnya. Ada kalanya ikan koki bisa di suhu ekstrim, bisa, tapi yang normalnya secara normal di daerah tropikal itu kisaran 25 sampai 28 derajat suhunya. Semisal kan ikan koki biasanya kolamnya pernah dikuras, ya itu pernah nggak mengalami kayak ada kematian ikan koki yang jumlahnya banyak gitu? Itu biasanya kalau ada indikasi penyakit ya, biasanya ada penyakit bawaan dari kondisi kolam itu, kadang seperti jamur ataupun amonia yang bekas dari sisa kolam tersebut, seperti itu. Jadi kematian kadang terjadi saat kolam tersebut biasanya baru setting awal. Ikan koki punya penyakit tersendiri nggak? Banyak ya untuk penyakitnya. Jadi mulai dari jamur, terus ada dari bakteri, juga dari penyakit bawaannya sendiri. Sikap kewirausahaan apa yang harus dikembangkan? Yang pertama harus berpikir inovatif ya. Inovatif dalam artian kita harus punya produk dan untuk terkait pasar juga kita harus secara inovatif terus berkembang, mengembangkan pasar, bagaimana caranya berkembang. Terus yang pastinya kita harus punya produk unggulan tersendiri, seperti itu. Oke. Mengapa lebih memilih ikan koki untuk dibudidaya daripada ikan hias yang lainnya? Karena menurut saya untuk ikan koki itu lebih mudah ya, dari segi perawatan dan dari segi pakan juga lebih mudah, terutama dari segi breedingnya itu lebih mudah untuk ikan koki. Menurut Anda, bagaimana peluang pasar ikan koki ke depannya? Secara peluang pasar ikan koki itu selalu stabil ya, dari zaman dulu sampai sekarang pun stabil, karena ikan koki memiliki kualitas tersendiri. Jadi ada mulai dari kualitas pasar, kualitas menengah sampai kualitas kontes. Jadi dia mulai mempunyai pasar-pasar sendiri.